awalnya pasangan ini bersama, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Padahal sang istri sangat ingin memilikinya. Mereka akhirnya mendapatkan sebuah solusi dengan mendatangi seorang dokter kandungan. Tapi sang istri menemukan sebuah keganjilan yang aneh. False positif yang dirilis pada tahun 2021 ini akan menceritakan kisah. Setelah Adrian dan Lucy, usia pernikahan mereka sudah hampir menginjak 3 tahun, namun mereka belum juga diberikan seorang anak. Berkali-kali mereka mencoba, tapi hasilnya tetap negatif. Hal itu membuat Lucy semakin patah semangat. Dia merasa gagal menjadi seorang wanita. Meskipun begitu, Adrian juga tidak ingin menyalahkan Lucy sepenuhnya, dia juga ikut bertanggung jawab atas itu. Adrian lantas mengajak Lucy untuk menemui dokter kandungan terkenal yang kebetulan adalah mentor seniornya dulu saat masih kuliah. Awalnya Lucy tidak mau karena merasa malu, tapi akhirnya dia setuju dan mereka pun pergi menemui dokter Hindle. Dokter Hindle dikenal sudah berpengalaman menangani pasien yang tidak bisa memiliki anak. Udah gitu tempatnya nyaman dan dilayani dengan baik di sana. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya dokter Hindle memperkenalkan diri pada mereka. Hari itu dokter Hindle memeriksa keadaan serabi lembut milik Lucy terlebih dahulu. Jadi dia bisa tahu apa yang salah dengannya. Tapi ternyata semuanya baik-baik saja. Lucy hanya butuh benih yang bagus untuknya. Hari itu mungkin menjadi hari yang bagus untuk Lucy. Setelah dari dokter Hindle, Lucy dipanggil atasannya karena dia akan diberikan tanggung jawab besar dan bagus untuk kemajuan karirnya. Ya, tentu saja hal itu membuat Lucy semakin bahagia. Keesokan harinya Lucy dan Adrian kembali mendatangi dokter Hindle dan bersiap untuk menyuntikkan sperma milik Adrian yang baru saja dikeluarkan. Dengan penuh penghayatan, dokter Hindle memasukkan perlahan-lahan ke dalam serabi lempit milik Lucy. Sampai akhirnya suatu pagi Lucy mual-mual dan memuntahkan nasi kuning yang ia makan tadi pagi. Tidak berpikir panjang, Lucy dan Adrian kembali mendatangi dokter Hindle dan tentu saja Lucy 100% hamil. Ya, Lucy tidak bisa memendam rasa senangnya, bahkan mereka sudah mempersiapkan nama untuk anak mereka saat lahir nanti. Jika perempuan akan diberi nama Wendy, tapi jika laki-laki akan diberi nama Adrian Junior. Kebahagiaan itu tidak hanya terjadi di antara mereka, namun juga ia bawa sampai ke tempat kerja. Akhirnya setelah sekian lama Lucy akan mendapatkan apa yang selama ini ia idam-idamkan. Biasanya wanita bisa memiliki janin atau bayi kembar di dalam perutnya, namun Lucy memiliki 3 anak di dalam perutnya. 2 bayi laki-laki kembar dan 1 perempuan. Tapi sayang, Lucy tidak bisa memiliki semuanya. Dokter Hindle meminta Lucy memutuskan bayi mana yang akan dibiarkan hidup. Hal itu dilakukan untuk mengurangi risiko kegagalan dalam melahirkan. Mendengar itu Lucy terlihat panik dan kesulitan bernafas. Dokter mengatakan untuk tetap tenang. Lucy masih bisa memberikan keputusannya sampai beberapa hari ke depan. Demi merayakan kehamilannya, Adrian mengajak Lucy nongkrong di kafe sambil sesekali minum. Di sana mereka membicarakan dan memutuskan bayi mana yang harus diselamatkan. Lucy ingin bayi perempuannya, tapi Adrian ingin bayi laki-lakinya juga. Malam itu mungkin menjadi perdebatan yang sedikit kurang enak, bahkan hal tersebut membuat Lucy masih kepikiran sampai esok harinya. Tapi Adrian lebih mengerti dan mengalah, jadi dia memutuskan untuk menyelamatkan bayi perempuannya. Lucy kini sebentar lagi akan menjadi seorang ibu, jadi dia harus merubah pergaulannya bersama calon ibu-ibu lainnya. Mereka sharing pengalaman dan berbicara tentang hari kelahiran. Beberapa hari kemudian Lucy dan Adrian kembali mendatangi dokter Hindle dan sudah memutuskan. Dokter dan asistennya bersiap melakukan tindakan pada bayi Lucy. Di tengah-tengah itu Lucy merasakan sensasi yang luar biasa. Bahkan akibat itu Lucy mengalami ketidaksadaran dan bermimpi tentang anak perempuannya yang sudah terlihat besar. Begitu tersadar, Lucy langsung bertanya pada dokter apakah anak perempuannya baik-baik saja. Dengan tegas dokter meyakinkan Lucy kalau Wendy baik-baik saja dan akan menjadi bayi yang tangguh. Yang harus dilakukan Lucy saat ini hanyalah beristirahat dan jangan sampai stres. Namun suatu malam Lucy yang sedang berkaca tidak sengaja melihat ada darah keluar dari kolongnya. Tidak ingin panik, mereka lantas mendatangi dokter Hindle menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Ya, dokter Hindle kembali meyakinkan kalau Lucy mengalami hal yang normal. Namun Lucy tidak begitu percaya apa yang dikatakannya. Dokter tidak banyak memeriksakan kandungannya dan hanya memberikan saran pada Lucy untuk tidak sering-sering membuka internet, karena di sana banyak artikel hoaks yang bisa mempengaruhi tingkat stres. Hal yang sangat tidak masuk akal. Namun ya sudahlah, Lucy menganggap dokter lebih tahu apa yang harus ia lakukan. Terlebih lagi dia juga harus menjaga stresnya karena akan melakukan presentasi di depan klien. Beruntungnya para klien suka dan hasil kerjanya sangat sukses.
Namun semenjak menggugurkan salah satu bayinya, Lucy merasakan sesuatu yang terus menghantuinya. Malam itu saat mereka akan pergi ke undangan, dia mendengar suara keras dari kamar mandi. Dia meminta Adrian untuk mengeceknya, tapi dia tidak menemukan apa-apa. Adrian mungkin saat ini adalah pria yang sedang berbahagia menunggu kelahiran sang buah hati. Demi merayakan itu, dia memberikan kado pada Lucy sebuah gelang emas yang tampak cukup mahal. Dan tidak lupa, malam itu juga Adrian menggasak Lucy yang tengah mengandung dengan hebatnya. Setelah melakukan olahraga malam, Lucy lagi-lagi mendengar suara aneh. Kali ini berasal dari ruang kerja Adrian. Dia menemukan sebuah berangkas kecil di lacinya, tapi tiba-tiba Adrian muncul dan mengagetkannya. Hampir setiap minggu Lucy bertemu dengan salah satu temannya yang bernama Corgan. Seperti biasa, Corgan menceritakan kandungannya yang semakin hari terus membaik. Tapi berbeda dengan Lucy, dia terlihat seperti orang yang kebingungan saat ditanya Corgan. Lucy mengatakan kalau dia berencana melakukan persalinan di bidan. Entah mengapa, sepertinya Lucy merasa mulai tidak nyaman ditangani Dr. Hindle. Ya, Lucy ingin melakukan persalinan bersama seorang bidan bernama Grace. Diketahui, Grace adalah bidan yang cukup ahli membantu persalinan. Dengan metode khususnya, dia bisa membuat persalinan menjadi lebih tenang. Beberapa hari kemudian, Lucy dan Adrian kembali mengunjungi Dr. Hindle memeriksakan bayinya. Seperti biasa, dokter tidak banyak melakukan pemeriksaan sambil mengatakan bayinya akan baik-baik saja. Lucy berasa ada yang tidak beres dengan dokter dan tempat itu. Terlebih lagi, dia juga sering melihat asistennya keluar masuk ruangan lab sambil membawa sebuah suntikan yang berisi cairan benih. Pikiran Lucy mulai kacau dan semakin terganggu. Udah gitu, dia mendapat masalah di kantor. Ya, Lucy dilepas dari tanggung jawabnya memimpin sebuah proyek dan digantikan dengan rekannya. Lucy merasa itu tidak adil, apalagi mereka sudah menggunakan idenya. Lucy tidak ingin pikirannya mengganggunya terus-terusan. Malam itu diam-diam dia masuk ke ruang kerjanya Adrian di rumah dan mengambil sebuah berangkas kecil dari laci. Dia ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Karena hampir setiap malam dia mendengar suara aneh dari sana. Begitu ia membuka berangkas itu, Lucy menemukan sebuah lembar kertas yang berisi laporan tentang studi dan pemeriksaan Lucy atas kandungannya. Lucy bingung apa maksud dari semua ini. Mengapa ia dijadikan sebuah studi? Tidak hanya itu, dia juga menemukan foto dirinya sedang berkunjung ke bidan Grace. Lalu, siapa yang memata-matainya? Berkas dan foto itu ia perlihatkan pada Corgan berharap ia bisa membantunya. Terlebih lagi, suami Corgan adalah pengacara dan siapa tahu mereka bisa membantu Lucy jikalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Semenjak itu juga, Lucy mulai tidak yakin dengan suaminya. Obat yang ia berikan dimutahkan kembali karena takut. Tidak sampai situ, Lucy juga mengutarakan pada Adrian kalau dirinya akan berhenti berkonsultasi dengan Dr. Hindle. Dia ingin melahirkan di bidan yang beberapa hari ini ia temui. Adrian sempat emosi dan tidak mengizinkan Lucy pergi ke sana. Dia harus terus bersama Dr. Hindle sampai persalinan selesai. Untungnya, Adrian tidak marah berlarut-larut dan membiarkan pilihan Lucy. Menyambut kelahiran sang bayi, Lucy mengundang beberapa temannya ke rumah, salah satunya Corgan. Namun di sini ada yang aneh. Secara tiba-tiba Corgan tahu nama panggilan Lucy. Seingatnya yang tahu cuma ada dua orang, Dr. Hindle dan suaminya sendiri. Lucy lantas mulai curiga jangan-jangan Corgan mengkhianatinya. Dan benar saja, Corgan memberikan berkas Lucy tempo hari pada Adrian dan Dr. Hindle. Corgan mengakui dia tidak tahu harus bagaimana. Dia hanya ingin membantu Lucy melewati semua ini. Akibat kejadian itu, Lucy mengalami kontraksi dan bersiap untuk lahiran. Lucy meminta dibawa ke bidan Grace dan ternyata anaknya adalah laki-laki. Tidak hanya satu, tapi dua. Lucy harus dibawa ke Dr. Hindle untuk mendapatkan penanganan medis. Meskipun anaknya lahir dengan selamat, Lucy sangat terpukul. Ya, anak yang selama ini ia kira perempuan ternyata adalah laki-laki kembar. Adrian dan Dr. Hindle telah menutupin semua ini. Lucy lantas pergi ke tempat Dr. Hindle dan meminta penjelasan. Asisten Dr. Hindle sempat memberitahukan kalau ternyata selama ini Lucy adalah bahan percobaan. Dan Adrian juga terlibat dan setuju atas semua ini. Lucy lantas diam-diam masuk ke ruangan khusus. Di sana dia melihat kantong plastik bening yang ternyata janin miliknya yang berjenis kelamin perempuan. Lalu tak lama Dr. Hindle datang sambil mengatakan kalau proyeknya berhasil. Lucy memiliki rahim yang sehat namun tidak dengan Adrian. Jadi benih yang dimasukkan itu adalah milik Dr. Hindle. Ya, secara tidak langsung, Lucy telah diperkaos oleh dokter yang menanganinya. Dia juga yang telah menggugurkan janin perempuan itu dan lebih memilih janin laki-laki. Kesal mendengar semua itu, Lucy lantas mengamuk dan menghancurkan lemari pendingin berisi benih Dr. Hindle.
Dengan muka yang penuh dengan darah, Lucy kembali ke rumah dan meminta Adrian merawat kedua anak laki-lakinya sendiri. Sementara Lucy akan merawat janin perempuan miliknya yang bahkan masih sangat kecil. Dia memberikan susu padanya berharap janin tersebut bisa hidup kembali. Itulah tadi alur cerita film False Positive. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like alur. Dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng agar kita cepat dapat AdSense.